Tentunya ya, karena saya menghadirkan ya expertise nih ya, seperti Mas Abraham ini nih ya. Oke, baik Mas. Sebelum ada pertanyaan dari teman-teman nih, walaupun misalkan sudah ada gitu ya, Oke, oke. izinkan saya bertanya terlebih dahulu Mas. Duluan nih, karena saya host gitu kan ya. Iya, 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 silahkan. Oke, Mas, sesuai dengan tema hari ini bahwa kita akan membahas consumer good gitu ya. Ada apa sih dengan consumer good ini gitu ya sehingga menarik untuk kita bahas malam ini. Silakan Mas Abraham. Oke, mungkin kita bahas dari consumer goods secara keseluruhan dulu kali ya, karakteristiknya gitu, atau Yes. mungkin barang-barang yang ada di sananya gitu. Jadi, mungkin sekalian ke depan, karena kalau misalkan pertanyaannya sangat terbuka gini, ada kemungkinan saya kemana-mana gitu loh. Jadi, nggak hanya ke satu itu, tapi mungkin ya nyebar gitu. Jadi, mungkin kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan gitu, atau mungkin ada yang ingin menambahkan, atau mungkin menanyakan gitu maksud kenapa saya berbicara beropini seperti itu ya teman-teman bisa langsung tanyakan saja nanti ya gitu kan. Oke, Hmm. jadi itu pada dasarnya gitu kan consumer goods itu tuh adalah sebuah sebuah industri gitu yang bisa dibilang sektor defensif gitu. Kenapa kita sebut sektor defensif gitu? Jadi dalam keadaan apapun gitu kasarnya, dalam keadaan ekonominya baik, dalam keadaan ekonominya buruk, selalu ada permintaan terhadap produk-produk consumer goods gitu. Jadi ini kata Nielsen nih, Nielsen Nielsen yang suka survei-survei gitu kan. Jadi Hmm. rata-rata gitu dalam salah satu surveinya gitu, mereka bilang bahwa rata-rata penduduk Indonesia ini menghabiskan 50 sampai 70% pendapatan mereka buat consumer goods ini gitu loh. Jadi consumer goods ini bisa dibilang ya kalau misalkan dari mungkin teman-teman punya pendapatan 10 juta itu mungkin 5 juta sampai 7 jutanya itu dipakai buat beli produk-produk di consumer goods ini. Nah, consumer goods itu apa aja sih gitu kan? Ada banyak banget teman-teman. Mulai dari Hmm. makanan gitu kan. Terus mulai dari utilities buat teman-teman mandi, obat-obatan, terus juga buat perlengkapan perlengkapan kesehatan dan segala macam itu Hmm. termasuk dalam consumer goods itu. Jadi kan Hmm. kenapa disebut sektor defensif gitu kasarnya kan? Ya kan nggak mungkin juga gitu teman-teman naik gaji nih dari gajinya 10 juta jadi 20 juta gitu. Nah teman-teman itu menghabiskan apa ya namanya ya makannya yang dari satu kali jadi tiga kali. Oh itu mungkin sih mungkin dari satu kali jadi tiga kali atau Hmm. mungkin mandinya gitu kan dari dua kali sehari pagi sore terus mandinya jadi lima kali kan nggak gitu juga. Hmm. Begitu juga waktu Hmm. pas keadaan sebaliknya gitu ekonominya lagi turun Hmm. mungkin kayak waktu pas kemarin covid ya teman-teman tetap makan kan gitu apapun yang terjadi teman-teman selalu berusaha mencari mencari pendapatan buat dikonsumsikan maksudnya buat dibelanjakan ke sektor consumer goods ini. Lalu ada berikut Hmm. sektor yang lain adalah sektor kesehatan gitu. Teman-teman sakit gitu kan ya. Apa ya kalau misalkan ekonominya baik teman-teman sakitnya dua kali gitu atau mungkin uh, ekonominya buruk sakitnya tetap berkali-kali kan nggak begitu juga gitu kan. Jadi apapun pada kondisi kondisi perekonomian apapun ini sektor defensif ini bisa dibilang soalnya sektor consumer goods ini bisa dibilang akan ada selalu permintaan gitu. Jadi mau dalam Hmm. kondisi Betul. sehancur apapun gitu, teman-teman bisa uh, bisa apa ya namanya pasti akan selalu menyediakan alokasi buat belanja sektor tersebut. Nah, maka daripada hal tersebut gitu kan, consumer goods ini bisa dibilang dijadikan sebagai sektor defensif. Lalu, nah, Hmm. bagaimana sih kondisi di sektor consumer goods ini gitu kan? Kita banyak sekali sektor consumer goods, tapi biasanya sih di sektor ini itu hal yang paling bisa dibilang, yang paling bisa dilihat itu, maksudnya suatu aset yang paling dilihat itu bisa jadi dibilang adalah brand mereka gitu loh. Jadi brand Hmm. itu tuh bakal mendefine, menjadikan suatu produk dalam consumer goods ini menjadi seorang market leader. Jadi contohnya kasarnya, ini kan sebut merek nggak apa-apa kan ya gitu kan. Teman-teman Hmm. makan mie instan ingatnya apa? Indomie gitu kan. Hmm. Teman-teman minum Hmm. air mineral ingatnya apa? Aqua. Atau teman-teman beli Hmm. teh, ingatnya apa? Teh kotak atau teh botol. Nah, si brand-brand tersebut itu tuh bisa dibilang akan menjadikan suatu produk itu punya competitive advantage. Nah, bagaimana dengan Hmm. produk-produk lain yang nggak punya competitive advantage? Wah, itu sikut-sikutan, kasar-kasaran gitu kan. Jadi, Hmm. uh, bisa dibilang gitu kan, kayak teman-teman nih, datang ke Indomaret, ke Alfamart, masuk ke bagian ciki-cikian gitu. Itu udah banyak ciki-ciki banget gitu kan. Nah, Hmm. di ciki-ciki tersebut itu kan, ya relatif hampir mirip-mirip lah ya gitu kan. Mirip-mirip Hmm. barangnya, mirip-mirip rasanya gitu. Tapi yang membedakan adalah preferensi masing-masing dari setiap orang yang ambil gitu. Jadi pada sektor biasanya sih pada sektor ini karakteristik produknya itu adalah
mereka itu berusaha apa ya, buat mendefine, maksudnya kasar apa ya, menunjuk satu satu apa ya namanya, dalam satu, misalkan dari satu diagram gini kan, menunjuk satu titik ya, oh ya itu tuh bagian market gue gitu loh. Jadi pada pada sektor consumer goods ini bisa dibilang yang sangat berperan itu adalah bagian dari research development mereka gitu kan. Mereka selalu berusaha membuat produk baru gitu kan, membuat suatu inovasi baru gitu. Jadi pada dasarnya pada sektor consumer goods ini teman-teman bisa ngeliat bakal banyak ada sekali yang namanya putaran barang-barang gitu. Jadi kalau misalkan ternyata produk ini gagal langsung di-cut, mereka bikin produk baru lagi. Produk ini gagal bikin baru lagi. Tapi kalau misalkan ternyata berhasil kuat ya kita lihatlah gitu kan, contoh produk yang sangat-sangat kuat dan berhasil itu teman-teman gampang banget bisa ngeliat kayak Indomie, kayak Aqua, kayak Aqua dulu kan listing, sekarang udah nggak listing gitu kan. Terus kayak model-model teh kotak, teh botol, Coca-Cola, itu kan adalah sebuah produk yang bisa dibilang sangat sukses. Jadi kurang lebih itu kondisinya gitu. Terus bagaimana sih dengan kondisi lanjutan gitu kan? Mungkin karena banyak sekali kan ya, dari sektor consumer goods ada kayak rokok-rokokan itu juga masuk ke sektor ini kan gitu. Nah, yang menarik gitu kan di sektor consumer goods ini dari khususnya rokok-rokokan gitu ya gitu kan. Nah, ada hal yang buat saya itu cukup menarik gitu. Jadi pertama bahwa yang namanya rokok itu biasanya sih inelastis ya. Apa masih inelastis gitu kan? Mau harga naik seberapapun buat teman-teman yang rokok beli gitu kan. Jadi bisa dibilang yang namanya rokok ini tuh permintaan akan selalu ada. Balik lagi ke sektor defensif. Nah, yang menarik nih, ini berdasarkan pengamatan saya secara sekilas gitu. Biasanya sih kayak kemarin COVID 2020 kan ekonomi sangat berdampak terhadap COVID itu sangat berdampak terhadap perekonomian Indonesia gitu kan. Dan di sektor rokok-rokokan ini gitu terjadi penurunan pendapatan tuh dari rokok-rokok top tier gitu kan, kayak dari Hasan Sampurna, terus kayak dari gudang garam, berdasarkan laporan keuangan karena mereka tuh ya bisa dibilang pendapatan dan juga kinerjanya anjlok. Dan ada satu hal yang cukup menarik gitu kan, dan itu juga bisa dibilang membuat hipotesis tentang rokok itu inelastis itu semakin kuat, bahwa ternyata ada perusahaan namanya Wismilak yang mana saya lihat produk-produknya itu merupakan produk-produk dengan harga yang mungkin di sekitar 10 sampai 15 ribu gitu. Harganya itu jauh lebih murah dibandingkan dengan perusahaan yang tadi disebutkan HMS seperti gudang garam. Dan menariknya adalah mereka berhasil menaikkan pendapatan mereka gitu loh. Nah, di situ saya mulai berpikir gitu, ini cukup menarik buat teman-teman buat jadi tambahan insight bahwa rokok itu kan mau setinggi seharga apapun yang namanya perokok itu pasti beli. Tapi kalau misalkan harga kemahalan, mereka bakal switching ke yang lebih murah gitu. Dan ternyata hipotesa tersebut tuh kelihatan tuh gitu kan di sektor di sektor rokok gitu, di mana WIM ternyata berhasil meningkatkan pendapatannya selama masa pandemi, di mana itu cukup antitesis kan gitu. Jadi harusnya pada pandemi itu harga kinerjanya itu malah turun, tapi kok ini WIM malah naik gitu. Dan ternyata setelah saya melihat itu, setelah baca-baca beberapa penelitian gitu ya, dan itu menyatakan bahwa orang yang namanya perokok itu tuh mereka tidak menghentikan rokok karena mereka bisa dibilang dengan pendapatan yang berkurang, tapi mereka malah switching ke yang bisa dibilang yang harganya lebih murah. Oleh karena itu tadi kan dibilang yang namanya sektor consumer good gitu, buat teman-teman kalau misalkan mau berinvestasi, ini adalah investasi jangka panjang ya, bukan hanya dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tapi mungkin sampai 10 atau 20 tahun ke depan gitu. Jadi dalam 10 sampai 20 tahun ke depan saya yakin gitu bahwa perusahaan seperti Unilever itu pasti masih ada gitu. HM Sampurna itu masih ada gitu kan. Dan mungkin juga mereka masih tetap bertumbuh. Mungkin kayak Mayora, perusahaan consumer gitu menurut saya bakal masih ada. Dan yang cukup menarik gitu berikutnya adalah bahwa ada sebuah story gitu, ada sebuah story atau sebuah kayak kepercayaan, mitos lah ya gitu, mitos di pasar modal bahwa kalau misalkan terjadi sesuatu hal yang enggak gitu kan, maksudnya ada suatu turmoil ke depannya atau mungkin ada sesuatu hal yang bisa dibilang kurang mengenakan buat ekonomi gitu, para investor besar itu biasanya sih larinya ke sektor consumer good gitu loh. Kenapa gitu ya? Karena ya bahkan dalam dalam kondisi apapun mereka tuh masih ada yang namanya permintaan, dan juga bisnis mereka masih bakal tetap jalan gitu dalam keadaan apapun. Contohnya kan kayak kemarin gitu
teman-teman ngerasain WFH di rumah banyak banget bisnis yang tutup gitu kan. Sementara kalau teman-teman lihat, rasakan sendiri bahwa teman-teman tetap harus beli makanan, tetap harus beli minuman, rokok gitu dan sebagainya. Jadi itu yang saya bilang kenapa si consumer goods ini adalah salah satu sektor defensif. Lalu yang berikutnya, ini ada itu nggak Kang? Kalau misalnya itu tolong dipotong langsung aja, soalnya kepanjangan ini kayaknya. Oke. Ini sedikit menambahkan aja apa namanya Iya, Mas Abraham. Betul, betul sekali ya. Jadi kondisi apapun gitu ya, kita sedang apa namanya pandemi gitu ya. Yang tadinya mandi sehari 2 kali nggak mungkin kan gitu ya, mandi sehari sekali gitu kan ya. Yang iya. tadinya makan apa namanya sehari 3 kali nggak mungkin untuk berkurang 1 kali gitu ya. Karena itu memang kebutuhan. Selain itu juga sebenarnya mengenai sektor consumer good ini, konon katanya bahwa dialah yang menaikkan GDP kita setiap tahunnya, gitu kan ya. Betul, Jadi betul. dongkrakan yang apa namanya sangat terasa banget buat GDP kita gitu ya setiap tahunnya karena memang dari consumer good. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih Mas Abraham. Ya, Kemarin kan kita sudah melalui bulan Ramadan nih gitu kan ya, biasanya nih dari tahun-tahun sebelumnya itu investor tuh banyak nih yang berlomba-lomba untuk masuk ke sektor consumer good ini gitu ya. Nah, menurut pendapat Mas Abraham nih untuk Ramadan tahun ini bagaimana nih Mas Abraham? kalau buat saya menurut Ramadan sekarang, ya menurut saya pribadi ya gitu kan. Nah, itu kan dalam rumus, Hmm. lanjut lagi nih mungkin kemana-mana ya, dalam rumus GDP itu ada kan namanya konsumsi, investasi pemerintah, investasi swasta, pengeluaran, dan juga ekspor dengan impor. Nah, konsumsi swasta ini yang dimana hampir 50 sampai tadi saya bilang 50 sampai 70% kata Nielsen ya gitu kan dihabiskan Hmm. buat sektor consumer good gitu. Jadi bisa dibilang bahwa hal itu sangat berdampak terhadap GDP kita gitu kan. Jadi Hmm. sepanjang seperti yang kita ketahui gitu kan biasanya perputaran uang sewaktu bulan Ramadan dan juga Idul Fitri itu kan sangat Hmm. tinggi ya gitu. Biasanya teman-teman Tuh. dapat tambahan income dari THR segala macam itu juga dipakai biasanya buat Hmm. spending buat Hmm. uh, ya banyak hal itu kan buat bawa pulang kampung gitu, buat mudik atau mungkin spending buat hiburan, buat segala macam. Kalau misalkan teman-teman nggak mudik, dan tentunya hal tersebut itu sangat berdampak terhadap sektor consumer good gitu kan. Pertama gitu, dilihat dari dari sektor-sektor ya, maksudnya dilihat dari kasarnya, sorry apa sih, para pembelian atau konsumsi para masyarakat itu mereka bakal spending contohnya buat beras, buat lebaran kan sekali gitu kita bisa datang kemana-mana itu tuh juga bisa dibilang menambahkan bisa dibilang apa ya kan ada tuh salah satu cara marketing itu adalah kalau misalkan pemakaiannya ditambah gitu kan jadi kasarnya itu Hmm. adalah bahwa pemakaian atau mungkin jumlah volume dari pemakaian seperti biasa pada bulan Ramadan itu akan bertambah. Jadinya Hmm. dengan peningkatan volume tersebut, nah itu juga akan berdampak terhadap si perusahaan tersebut gitu loh. Jadi kan kasarnya rumus revenue itu adalah price kali quantity kan. Price-nya Hmm. berapa, quantity-nya berapa gitu kan terjualnya. Dan kalau misalkan price-nya tetap, tapi kalau misalkan quantity-nya bertambah gitu, itu juga akan menambahkan yang namanya revenue gitu kan. Ditambah dengan margin segala macam, jadi itu pasti akan sangat berdampak terhadap bottom line perusahaan, terhadap keuntungan perusahaan. Jadi ya Hmm. kurang lebih seperti itu gitu. Jadi dengan investor itu pasti mikir kan, oh kalau misalkan sewaktu kemarin Ramadan akan ada permintaan tambahan dan lagi juga kan setelah 2 tahun Hmm. nih kemarin kan nggak ada bisa dibilang nggak ada Idul Fitri di luar bersama-sama keluarga gitu kan jadi ini baru tahun kedua dari tahun 2020 2021 ada lockdown Hmm. terus ada pembatasan hal ini juga mengakibatkan ya kayak apa ya mungkin kayak jerawat dipencet kali kan wah gitu Hmm. kayak puas banget bisa keluar segala macam gitu kan menambah konsumsi mudik juga beli beli bekal di jalan terus juga kita beli makanan buat menjamu tamu jadi kasarnya ada penambahan quantity daripada bulan-bulan sebelumnya dan itu juga akan berdampak terhadap revenue perusahaan jadi kasarnya sih Hmm. alurnya itu adalah seperti itu Pak Kang. Oke, baik.
Kita boleh masuk dulu ke pertanyaan dari teman-teman ya. Ini Boleh, karena boleh, ada boleh, boleh. sepertinya teman kita satu ini ya membaca berita dari luar negeri nih. Pemerhati juga sepertinya nih Mas Abraham mengenai gandum. Betul, gandum. Oke, iya. Pertanyaan dari Firman Syah Haldi 2022 ya. Kang mau nanya, ini kalau consumer good bidang gandum dan di luar negeri bagaimana nih larangan ekspor India? Apakah akan mengalami kenaikan bahan pangan gandum di Indonesia? Ya mungkin teman-teman juga tahu ya bahwa berita terakhir ini bahwa harga gandum naik, bahkan di Mesir juga kan apa namanya krisis gitu ya, krisis akan pangan karena kan Mesir dan India salah satu makanan utamanya kan berasal dari gandum nih gitu kan ya. Nah, menurut Mas Abraham gitu ya, eh, bagaimana nih pendapatnya mengenai isu terkait kenaikan harga gandum ini? Silakan Mas Abraham. Baik, baik, baik. Sebetulnya kan kenaikan harga gandum itu pada awalnya dimulai dari invasi Rusia ke Ukraina gitu kan. Jadi Hmm. berdasarkan beberapa data literatur data yang saya dapatkan, pertama itu bahwa Ukraina itu adalah salah satu eksportir gandum terbesar. Dan hampir kita tuh kalau nggak salah sangat bergantung hampir 70% gitu terhadap terhadap maksudnya 70% impor gandum Indonesia itu dari Ukraina gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ditambah dengan India itu nggak salah juga gitu. Mereka menjaga pasokannya agar uh, pasokan gandumnya agar mereka bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu sebelum bukan impor. Persis dengan apa yang dilakukan Indonesia saat melarang ekspor CPO gitu kan. Jadi mereka melarang ekspor CPO dan dampaknya adalah ya itu kan yang namanya minyak goreng itu sangat mahal kan gitu. Jadi minyak sangat mahal dan juga langka di pasaran. Hal tersebut kenapa? Karena ya si produsen itu melakukan apa ya? Bisa dibilang melakukan ekspor untuk ya mengejar revenue gitu kan. Tapi dengan ditutupnya larangan tersebut ya mau nggak mau si pengusaha mereka membanjiri kembali gitu, menahan stok mereka buat ekspor dipakai buat impor. Akhirnya kan setelah hampir 1 bulan ditutup ekspornya, yang terjadi adalah ya kita berhasil mengamankan stok minyak goreng yang tadinya langka. Sekarang kan teman-teman datang ke Alfamart, ke Indomaret udah nemu tuh gitu kan, dan harganya juga udah gila-gilaan gitu kan.